Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi bersama aku Ina, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Saya lagi kegiatan aku di pagi hari ini. Aku tuh lagi mau masak udang saus padang. Ini bumbunya itu kayak masak udang sambal, bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Kalau versi aku sih kayak gitu ya guys. Kalau menurut aku yang bedain atau ciri khas dari udang saus padang itu cuma daun jeruk sama dikasih saus tiram dan jagung manis. Kalau kata aku sih jagung manis ini tuh nggak boleh di skip kalau misalkan masak saus padang, karena ciri khasnya itu ya si jagung manis ini. Kalau nggak ada jagung manis kayak bukan masak saus padang. Ini aku masukin dulu si jagung manisnya ke dalam wajan, karena jagung manis kan teksturnya agak keras, jadi aku duluin si jagung manisnya masuk wajan. Ini tadi aku kasih air juga, tadi daun jeruknya udah aku kasih juga. Terus ini ditunggu sebelahnya aku mau masak cumi Kentucky. Tapi kalian jangan salpok sama minyaknya, itu tuh minyak bekas aku goreng cumi Kentucky kemarin juga. Ini mau aku buang juga habis ini ya guys, karena emang udah hitam banget. Biasanya itu aku 2 kali pakai kalau untuk goreng cumi kayak gini, dan emang kalau untuk goreng cumi atau goreng Kentucky lain itu biasanya emang cepet banget hitam untuk minyak gorengnya ya guys. Ini sebelum aku masak si cumi Kentucky-nya, aku taburin terigu dulu ke dalam minyaknya, karena katanya biar enggak muncrat-muncrat gitu ya si minyaknya ini, enggak meletok-meletok kemana-mana. Karena aku masih agak trauma juga sih ya sebenarnya. Kemarin itu aku masak cumi Kentucky, itu minyaknya kena dagu aku di sini dan itu berbekas guys. Untungnya bukan kena pipinya ya, tapi cuma dagunya aja. Jadi sebagai jaga-jaga tadi aku masukin si terigunya, kata orang yang begitu. Tapi ternyata tadi gas itu masih meletup-meletup juga, walaupun udah dikasih terigu juga, si minyaknya masih kemana-mana. Tapi untungnya aku nggak kena, aku langsung kabur. Nah ini sih udang saus tiramnya udah mau masak guys. Jadi hari ini aku mau masak udang saus tiram sama Kentucky cumi, 2 menu yang mengandung kolesterol ya guys. Siap-siap aja nanti habis makan ini pada tegang lehernya. Singkat cerita tadi udah masak ya guys masakan aku hari ini. Lanjut ini aku mau gosok. Kalian bisa lihat ini gosokan aku udah numpuk di mana-mana semuanya. Ini hampir gosokan di dalam kamar ini tuh, baju-baju berserakan di kamar ini. Jadi kamar ini tuh udah kayak gudang aja sih guys. Ada mainan si Ade juga di sini, terus aku gosok juga di sini. Tumpukan baju ya di sini yang belum digosok. Di keranjang bajunya juga udah menggunung. Ini tuh sekitar mungkin berapa hari aku nggak gosok ya guys, baru ini aku gosok. Biasanya aku tuh cicil-cicil gitu sih kalau buat gosok. Aku sering banget nih ya ngomong sama diri aku sendiri, mending kalau numpukin duit ya, ini kok malah numpukin gosokan. Sebenarnya tuh nggak kepengen numpukin gosokan kayak gini, kepengennya sih ya gosok terus setiap hari. Aku tuh emang hobi banget ngegosok, tapi waktunya itu guys, jadi ya udahlah biarin aja nih, aku sebisanya ada waktunya aja aku gosok. Terus ini guys, kok ini tebel-tebel di kantong ini ya guys. Pas aku cek, Masya Allah guys, ada duit merah biru nih guys di dalam kantong celana pak suami. Ini rezeki istri soleha ya guys. Alhamdulillah, untung istrinya nih yang gosok. Coba kalau misalkan ke laundry, itu tukang laundrynya yang nemuin, kalian percaya nggak sih guys, ini bakal dibalikin duit sebanyak ini? Aku sih kurang percaya ya kalau misalkan ada orang lain yang gosok nemu duit sebanyak itu di dalam kantong celana terus dibalikin lagi gitu sama orang yang punyanya. Kira-kira nih ya guys, aku mau nanya sama kalian, kalau misalkan tadi orang lain yang gosok, bakal dipulangin gak tuh duitnya, atau bakal masuk ke kantong dia? Terus buat kalian ya, kalau misalkan lagi gosok terus ketemu duit kayak gini nih, kayak aku tadi, kalian bakal balikin sama pak suami apa bakal kalian masuk ke dompet kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Kalau aku itu ya, aku kasih tahu si pak suami, tapi ya aku kembaliin juga yang merah-merahnya, dan yang birunya itu buat aku. Kita bagi 2 gitu ya guys, kan udah aku temuin tuh, untung aku yang nemuin guys, nggak hancur tuh duitnya digiling di mesin cuci. Padahal itu ya biasanya aku periksain. Jadi kayak gini lah yang buat aku nggak mau nih ya nyuruh orang untuk gosok pakaian aku, karena emang sering banget nih ya kalau misalkan lagi gosok aku juga ketemu duit, walaupun nggak sebanyak ini biasanya. Baru kali ini aku gosok ketemu duit sebanyak itu guys. So buat kalian nih ya yang katanya gosok nggak menyenangkan, gimana nih kalau misalkan kalian gosok terus ketemu duit sebanyak itu, jadi menyenangkan nggak gosoknya guys? Dan ya mungkin ini salah satu alasan aku happy untuk ngegosok kalau ketemu duit kayak gini ya guys.
Tapi enggak, sebenarnya aku tuh emang hobi ngegosok sama nyuci dari dulu. Kalau untuk masak enggak ya guys. Kalau untuk bersih-bersih masih hobi juga lah ya. Tapi ya pas aku temuin duitnya ini, terus kita kan bagi dua, aku yang birunya, pas suami yang merahnya. Yang birunya emang lebih sedikit sih. Terus aku langsung shopping-shopping deh guys. Tapi shopping-shoppingnya bukan shopping-shopping yang kayak ibu-ibu sosialita ya guys. Shopping-shoppingnya ke warung sembako guys, ke warung sayur juga buat belanja kebutuhan rumah atau kebutuhan dapur. Bukan yang belanja sosialita gitu ya guys. Aku nggak pernah, karena aku bukan tipe-tipe yang sosialita gitu. Aku tuh ibu rumah tangga sederhana biasa seperti kalian pada umumnya. Ibu rumah tangga yang lurus-lurus aja, nggak ada belengkok-belengkoknya kalau untuk ke jalan yang nggak bener. Ini tuh aku gosoknya di pagi hari seperti biasa. Aku kalau gosok itu biasanya pagi hari. Di hari libur, anak-anak belum pada bangun, jadi aku memang tadi itu bangunnya masih pagi banget. Terus aku masak, lanjut aku langsung gosok, belum ngapa-ngapain lagi, cuma masak aja tadi. Karena emang cucian gosokan aku nih udah numpuk banget yang kalian bisa lihat ya. Ini aku cicil-cicil aja dulu. Bagi aku mah gosok itu hal yang menyenangkan, apalagi ketemu duit kayak tadi ya. Tapi yang susahnya itu waktunya sih guys. Ini aku cicil dulu. Biasanya itu aku cari yang gampang-gampang dulu, baru yang susahnya itu belakangan aku gosoknya. Tapi di sini guys, ini gosokan aku udah mulai lengket. Ini nggak bagusnya gosokan aku, kalau udah kepanasan itu suka lengket, dan aku sampai sini dulu gosoknya guys karena udah lengket gosokan.